Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ai Depi dengan NIM D12200083, mahasiswa di Universitas Al-Ghifari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fikih puasa. Adapun poin-poin yang akan dibahas, pertama ada makna puasa, kedua ada hikmah syariat puasa, ketiga ada hukum puasa, keempat keutamaan puasa, kelima ada rukun puasa, keenam ada syarat sah puasa, 7 sunah-sunah ketika puasa, 8 yang bukan pembatal puasa, 9 orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, 10 pembatal-pembatal puasa, 11 yang dimakruhkan ketika puasa, dan yang ke-12 beberapa kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-saum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hikmah syariat puasa. Pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. 2. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. 3. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. 4. Puasa menahan laju godaan setan. 5. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. 6. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Hukum puasa. Puasa hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang 5, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Allah Ta'ala menyadarkan puasa kepada dirinya. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Puasa akan memberikan syariat di hari kiamat. Orang yang berpuasa akan diganjarkan dengan ampunan dan pahala yang besar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Puasa adalah sebab masuk surga. Di sini ada rukun puasa. Pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kedua, menepati rentang waktu puasa. Adapun syarat sah puasa. Pertama, harus Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mukim atau tidak sedang safar. Kelima, suci dari haid dan nifas.
Keenam, mampu berpuasa. Dan yang ketujuh, niat. Sunah-sunah ketika puasa. Pertama, sunah-sunah terkait berbuka puasa. Disunahkan menyegerakan berbuka. Berbuka puasa dengan beberapa butir kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdoa ketika berbuka dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ada sunah-sunah terkait makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Disunahkan makan sahur dengan kurma kering. Jika tidak punya makanan, maka minumlah beberapa teguk air. Ada yang bukan pembatal puasa. Pertama, mengakhirkan mandi hingga terbit fajar. Bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas, puasanya tetap sah. Dua, berkumur-kumur dan istinsok atau menghirup air ke hidung. Tiga, mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air. Empat, menyicipi makanan ketika ada kebutuhan, selama tidak masuk ke kerongkongan. 5. Bercumbu dan mencium istri bagi orang yang mampu mengendalikan birahinya. 6. Memakai parfum dan wangi-wangian. 7. Menggunakan siwak atau sikat gigi. 8. Menggunakan celak. 9. Menggunakan tetes mata. 10. Menggunakan tetes telinga. Dan yang 11. Makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh, yang biasanya disebut dengan waktu imsak, karena batas awal rentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan adzan subuh. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang dibolehkan tidak puasa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, di sini ada beberapa poinnya. Pertama, orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Kedua, yaitu musafir. Ketiga, orang yang sudah tua renta. Keempat, wanita hamil dan menyusui. Kelima, orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Di sini ada pembatal-pembatal puasa. Di antaranya, pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, keluar mani dengan sengaja. Ketiga, muntah dengan sengaja. 4. Keluarnya darah haid dan nifas. 5. Menjadi gila atau pingsan. 6. Ridho atau murtad. 7. Berniat untuk berbuka. 8. Merokok. 9. Jima atau bersengagama di tengah hari puasa. Di sini ada yang dimakruhkan ketika puasa. Pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsok atau menghirup air ke hidung. 2. Puasa wisol, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. 3. Menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. 4. Bercumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. 5. Bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. 6. Berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Beberapa kesalahpahaman dalam ibadah puasa.
Pertama, niat puasa tidak perlu dilafalkan, karena niat adalah amalan hati. Kedua, berpuasa namun tidak melaksanakan sholat fardu adalah kesalahan fatal. Ketiga, berbohong tidak membatalkan puasa, namun bisa jadi membatalkan atau mengurangi pahala puasa karena berbohong adalah perbuatan maksiat. Keempat, sebagian orang menahan diri melakukan perbuatan maksiat hingga datang waktu berbuka puasa. Padahal perbuatan maksiat tidak hanya terlarang dilakukan ketika berpuasa, bahkan terlarang juga setelah berbuka puasa dan juga terlarang dilakukan di luar bulan Ramadan. Namun, jika dilakukan ketika berpuasa, selain berdosa juga dapat membatalkan pahala puasa walaupun tidak membatalkan puasanya. 5. Mengenai tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'bul Iman. Tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Keenam, tidak tepat mendahulukan berbuka dengan makanan manis ketika tidak ada kurma. Lebih salah lagi jika mendahulukan makanan manis padahal ada kurma. Yang sesuai sunnah Nabi adalah mendahulukan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air minum. Adapun makanan manis sebagai tambahan saja, sehingga tetap didapatkan faidah makanan manis yaitu menguatkan fisik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.